Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 1 Mei 2023 dalam pekan keempat Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne, Mazmur dilantunkan oleh FX Sutrisno, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan Roh-Nya tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Pada saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah Kornelius, perwira Romawi itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara,
turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu itu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana mungkin aku mencegah Dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya.
Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan orang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi gembala keluarga seperti teladan Santo Yosef. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan akulah gembala yang baik, dan aku mengenal dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes bab 10 ayat 11 dan 14. Pada zaman modern ini, menarik juga kita mengenal spiritualitas Santo Yosef pekerja dihubungkan dengan kepala rumah tangga yang juga berarti sebagai provider atau penyedia atau pencari nafkah di dalam keluarga, selain berarti pula sebagai pastor atau gembala dan protektor atau pelindung di dalam keluarga. Para karyawan atau buruh di pabrik serta pemilik bisnis juga dapat menyerap semangat atau spiritualitas Santo Yosef pekerja yang perayaannya hari ini dirayakan secara fakultatif bertepatan dengan Hari Buruh Internasional. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, spiritualitas Santo Yosef pekerja salah satunya adalah memiliki prioritas hidup yang benar. Ia sangat patuh dan setia kepada Tuhan. Semua cerita dalam kitab suci tentang Santo Yosef ditandai oleh keterbukaannya dalam menerima perintah dari Tuhan dan serta merta melaksanakannya. Ia juga sangat melindungi keluarganya dan amat mencintai Maria serta anaknya Yesus.
sehingga keluarganya menjadi teladan klasik sebuah keluarga Nazaret yang menjadi teladan sepanjang masa. Perhatiannya kepada keluarganya menunjukkan spiritualitas Santo Yosef yang sadar betul akan tugasnya sebagai gembala keluarga. Dalam kitab suci, kita membaca kisahnya yang membawa Maria yang sedang hamil tua untuk mengikuti perintah pemerintah saat itu, mengikuti cacah jiwa. Dan dia pula yang menemani sang istri, Bunda Maria, yang harus melahirkan di tempat sederhana di Bethlehem. Dan kemudian gembala keluarga ini diperintahkan Tuhan untuk melarikan diri bersama keluarganya ke Mesir karena ancaman pembunuhan terhadap bayi Yesus dari tangan besi Herodes. Hingga pada saat yang tepat, ia membawa kembali keluarganya dan tinggal di Nazaret. Yosef adalah kepala rumah tangga yang baik, yang sebagai seorang gembala, ia adalah seorang laki-laki yang menunjukkan teladan melalui perbuatannya yang benar tanpa banyak bicara. Dalam hal ini, bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua di masa kini? Apakah kita juga telah menjadi gembala dalam hal rohani bagi pasangan hidup dan anak-anak kita? Apakah keluarga diajak untuk melakukan kebersamaan dalam berkomunikasi antar anggota keluarga serta dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti dalam hal makan, berekreasi, dan sebagainya? Apakah kita sebagai orang tua memberikan waktu yang cukup untuk menikmati kebersamaan itu dalam keluarga? Dengan meneladani spiritualitas Santo Yosef pekerja ini, kita juga diajak untuk sadar akan karya ilahi, yaitu sebagai gereja. Kita ikut serta dalam karya penciptaan dan penyelamatan Allah. Seperti bagaimana kita menghargai kehidupan atau pro-life dan bukan aborsi. Bagaimana kita selalu ingat bahwa kita sendiri menjadi sakramen bagi pasangan dan anak-anak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan berkualitas, di mana anak-anak dilahirkan kembali dalam Roh Kudus saat mereka menerima pembaptisan, serta bagaimana kita menghargai lingkungan hidup tempat kita bermukim dan bekerja sebagai bagian keikutsertaan kita dalam karya keselamatan Allah. Pada tahun 1955, Paus Pius XII memaklumkan pesta Santo Yosef pekerja untuk dirayakan setiap tanggal 1 Mei. Sebelumnya, pada 8 Desember 1870, Paus Pius IX menetapkan Santo Yosef sebagai pelindung gereja universal. Dalam litani Santo Yosef, dia dilukiskan sebagai pelindung bagi para buruh atau karyawan, keluarga, para perawan, orang-orang sakit, dan orang-orang yang telah meninggal dunia. Ia juga dihormati sebagai tokoh pendoa dan kehidupan rohani, pelindung para fakir miskin, para penguasa, bapak-bapak keluarga, imam-imam, dan kaum religius, serta pelindung para peziarah. Semoga
kita bisa meneladani Santo Yosef pekerja dan gembala keluarga, sebagaimana Yesus sendiri telah menjadi gembala yang baik bagi seluruh umat manusia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada pesta Santo Yosef pekerja ini, kami mau menimba spiritualitas Santo Yosef pekerja dalam kehidupan kami sebagai gerejamu. Kami diajak untuk memiliki prioritas hidup, yaitu mengutamakan dan menjadikan yang pertama relasi kami denganmu, serta juga menjaga keluarga kecil kami masing-masing. Kami diajak untuk sadar akan arti menjadi gembala, seperti Engkau ya Tuhan sebagai gembala baik kami. Teladan Santo Yosef pekerja yang adalah orang tua yang melindungi, memelihara, dan membesarkan Engkau saat Engkau turun ke dunia, menginspirasi kami untuk menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga kami. Biarlah teladan Santo Yosef pekerja serta teladanmu sendiri sebagai gembala yang baik sungguh tertanam dalam hati kami, sebab Engkaulah sumber teladan hidup kami yang bersatu dengan Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.